Halo Sobat DST, dan semua Sobat yang baru mampir, saya ucapkan terima kasih atas kunjungan Sobat ke video ini. Tanpa banyak cincong, kita mulai kisahnya. Antinous, kekasih pria Kaisar Hadrian yang diangkat menjadi dewa, memiliki sejarah yang penuh kontroversi. Menurut adat Romawi, seorang kaisar boleh memiliki hubungan dengan laki-laki, asalkan ia berperan sebagai pihak yang mengontrol atau aktif dalam hubungan tersebut, tanpa melibatkan perasaan yang mendalam. Kekasihnya hanya dianggap sebagai pelampiasan, dan lebih baik lagi jika ia berasal dari luar Roma, agar tidak berpengaruh dalam urusan politik. Hadrian adalah kaisar yang berkuasa dari tahun 117 Masehi sampai 138 Masehi. Ia termasuk dalam kelompok 5 kaisar terbaik menurut sejarawan. Seperti Trajan dan Augustus, ia adalah pemimpin yang berkomitmen untuk memperkuat kekaisaran Romawi. Ia terkenal karena membangun tembok Hadrian di Inggris yang masih berdiri hingga kini, merenovasi Pantheon, dan memerintahkan pembuatan kuil Venus di Roma. Meskipun masa pemerintahannya hanya 21 tahun, ia mencapai banyak hal yang hebat. Ia juga seorang gay, dan ketika berusia 49 tahun, ia menjalin hubungan dengan Antinous yang baru berusia 14 tahun. Beruntung bagi Hadrian, ia adalah pihak yang dominan dalam hubungan tersebut, karena jika ia menjadi pihak yang pasif, ia akan mendapat masalah besar. Caroline Foot menyebut Antinous sebagai pemuda tampan yang paling terkenal dalam sejarah kuno. Ketika Antinous meninggal, entah karena bunuh diri atau dibunuh, Hadrian menganggapnya sebagai dewa, dan membuat lebih dari 2000 patung untuk menghormatinya. Untuk menghormati Antinous, Hadrian mendirikan sebuah kota baru bernama Antinopolis. Hadrian juga terus memajang patung dan gambar Antinous di sekitarnya, selama sisa hidupnya. Patung Antinous tersebar di seluruh kekaisaran, karena ia dianggap sebagai dewa oleh banyak orang. Sekitar 115 patung itu masih ada hingga kini, dan 22 di antaranya ditemukan di kampung halaman Hadrian. Sekarang, Antinous menjadi salah satu simbol gay dunia. Homoseksualitas Hadrian sering diabaikan atau dianggap tidak penting, karena ia adalah kaisar yang berhasil dalam memimpin kekaisaran Romawi. 200 tahun kemudian, patung Hadrian dan Antinous dipertemukan kembali secara simbolis di Museum Britania, dan mereka berdiri berdampingan hingga saat ini. Ini adalah kisah lengkap Hadrian dan Antinous yang penuh kontroversi. Hadrian lahir pada tanggal 24 Januari tahun 76 Masehi, di daerah yang sekarang menjadi Spanyol. Ayahnya adalah sepupu Kaisar Trajan. Hadrian meniti karir di bidang politik dan pelayanan masyarakat dengan bantuan istri Trajan dan beberapa tokoh politik lainnya di Roma. Hadrian menikah dengan cucu Trajan, yang juga sepupunya, Sabina. Pernikahan itu hanya untuk kepentingan politik dan digambarkan sebagai pernikahan yang tidak harmonis. Banyak yang mengatakan bahwa Hadrian memperlakukan Sabina sedikit lebih baik dari ia memperlakukan budaknya. Tidak mengherankan jika Sabina berselingkuh dengan orang lain. Salah satu selingkuhannya adalah sejarawan Romawi Suetonius. Hadrian mengusir Suetonius dari istana, dan kini karya Suetonius menjadi sumber informasi tentang kaisar-kaisar Romawi. Setelah menikah dengan sepupunya, Hadrian menduduki berbagai posisi di istana, termasuk sebagai perantara antara kaisar dan senat. Ia juga memiliki kewarganegaraan Athena, dan menjadi gubernur Suriah. Pada tahun 117 Masehi, Trajan meninggal karena stroke tanpa menunjuk pewaris. Surat adopsi yang ditandatangani oleh istri Trajan sehari setelah kematian Trajan menunjukkan bahwa Hadrian adalah anak angkat mereka. Namun, hal ini menjadi rumit, karena Hadrian masih berada di Suriah dan tidak di Roma, sedangkan adopsi Romawi membutuhkan kehadiran ketiga pihak, baik orang tua maupun anak adopsi. Meskipun adopsinya tidak sah, pemerintah Romawi segera mengakui Hadrian sebagai kaisar yang sah untuk menghindari kekacauan.
Hadrian adalah seorang pria yang jauh lebih maju dari zamannya. Sebelum dia menjadi kaisar, kaisar-kaisar Romawi biasanya bercukur, tetapi Hadrian lebih suka memelihara janggut yang tebal dan membuatnya menjadi tren di kalangan kaisar-kaisar berikutnya. Di awal masa kekuasaannya, Hadrian masih berada di Suriah, karena ada beberapa pemberontakan, seperti pemberontakan Yahudi di Yudea, dan daerah timur lainnya di Timur Tengah. Hadrian mencoba mencari jalan damai untuk menyelesaikan masalah ini, tetapi perang sudah tak terhindarkan dan Hadrian menyerahkan banyak wilayah yang dikuasai kerajaan untuk menstabilkan daerah tersebut. Hadrian kemudian melakukan perjalanan ke seluruh kekaisaran, dan tempat pertama yang ia kunjungi adalah Provinsi Britania di Inggris. Wilayah ini sering mengalami konflik, dan militer Romawi tidak berfungsi efektif di sini. Pada tahun 122 Masehi, Hadrian memerintahkan pembuatan tembok untuk membatasi wilayah Romawi dari bagian pulau yang tidak dikuasai. Tembok raksasa sepanjang 73 mil, yang ternyata lebih hemat daripada membayar tentara perbatasan untuk menjaga wilayah itu, dan hingga kini tembok itu masih dikenal sebagai Tembok Hadrian. Pada bulan Juni tahun 123 Masehi, Hadrian pergi ke wilayah Turki, tempat Antinous tinggal. Dan disinilah diyakini Hadrian bertemu dengan Antinous. Antinous diperkirakan lahir sekitar tahun 111 Masehi, dan hampir tidak ada informasi yang pasti tentang masa kecilnya. Yang pasti, tidak lama setelah bertemu Kaisar, ia memilih untuk melanjutkan pendidikannya di Roma. Hadrian kembali ke Roma pada bulan September tahun 125 Masehi. Selama 3 tahun selanjutnya, hubungan Antinous dan Hadrian semakin erat, dan Kaisar sudah resmi mengabaikan istrinya. Sejarawan mencatat bahwa tidak ada bukti bahwa Hadrian pernah tertarik pada wanita. Catatan zaman itu menunjukkan bahwa hubungan Hadrian dan Antinous jelas bersifat seksual, dan Hadrian menulis puisi erotis tentang Antinous, meskipun tidak ada yang tersisa hingga kini. Berbeda dengan kaisar-kaisar sebelumnya, Hadrian tidak tinggal di Roma, dan sangat mengandalkan laporan dari luar negeri. Hadrian menghabiskan lebih dari setengah masa kekuasaannya berkeliling kekaisaran. Ketika ia meninggalkan Roma lagi, pada tahun 127 Masehi, ia membawa Antinous bersamanya sebagai bagian dari rombongan pribadinya. Tahun ini mungkin karena Hadrian sakit dengan penyakit kronis yang misterius yang membuat para dokter bingung. Mereka berkeliling ke beberapa tempat di Italia, Afrika Utara, dan sempat singgah di Athena. Mereka lalu melanjutkan perjalanan ke Timur Tengah, mengunjungi Antioch, Yudea, Suriah, dan Arab. Pada tahun 130, mereka sampai di Alexandria, dan melihat sarkofagus Alexander Agung. Ketika berada di Libya, dikisahkan bahwa Kaisar menyelamatkan hidup Antinous ketika mereka berburu singa. Kaisar sangat senang dengan kejadian ini, sehingga ia memerintahkan agar hal ini dicatat dalam banyak sejarah. Ia juga mengabadikannya dalam medali perunggu dan puisi. Awal Oktober tahun 130, Hadrian, Antinous, dan sebagian rombongan kerajaan menaiki perahu di Sungai Nil. Di sana, Antinous terjatuh ke sungai dan tewas secara misterius. Kematiannya sangat mencurigakan karena tidak ada dokumen yang menyebutkan bahwa ia meninggal karena kecelakaan. Oleh karena itu, kematian Antinous menimbulkan berbagai teori. Pertama, Antinous diduga dibunuh sebagai bagian dari konspirasi, tetapi tidak ada bukti untuk mendukung teori ini, dan juga tidak ada pengaruh politik Antinous terhadap Hadrian, sehingga teori ini kurang masuk akal. Kedua, adalah versi yang paling terkenal, di mana ia dikatakan telah melakukan pengorbanan diri. Antinous mungkin dengan sukarela mengorbankan nyawanya untuk menyembuhkan Hadrian dari penyakitnya. Dalam tradisi Mesir kuno, pengorbanan laki-laki di Sungai Nil saat festival Osiris Oktober adalah hal yang umum. Tujuannya adalah untuk memastikan Sungai Nil meluap dengan maksimal dan menghasilkan tanah yang subur. Ketika Hadrian berkunjung, Sungai Nil tidak memberikan cukup air untuk tingkat produksi pertanian. Namun,
Hadrian menolak pengorbanan manusia dan telah membuat hukum yang melarangnya, apalagi teori ini baru muncul 80 tahun kemudian. Teori lain adalah bahwa Antinous meninggal dalam upaya pengebirian yang gagal. Namun, lagi-lagi Hadrian sangat menentang pengebirian dan menyebutnya sebagai tindakan biadab. Apapun penyebab kematian Antinous, Hadrian sangat bersedih atas kepergian kekasihnya. Kaisar tidak bisa ditenangkan selama beberapa hari, sementara para imam Mesir segera menyamakan Antinous dengan dewa Mesir Osiris, mengawetkan dan memumikan jenazahnya. Salah satu tindakan pertama Hadrian setelah kematian kekasihnya adalah memberi nama sebuah bintang di langit dengan nama Antinous, karena ia yakin bahwa pemuda itu telah naik ke surga. Kaisar juga mendirikan berbagai institusi dan monumen yang dinamai Antinous. Pada akhirnya, ada sekitar 2.000 kota Hadrian di seluruh kekaisaran. Bahkan ada sekolah, gimnasium, dan kuil yang didedikasikan untuk Antinous. Tidak lama kemudian, Antinous mulai disembah sebagai dewa oleh masyarakat. Kaisar memanggil langsung para pematung dari Yunani untuk membuat patung kekasihnya yang meninggal. Meskipun ada berbagai gaya patung untuk Antinous, semuanya menggambarkan orang yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa Hadrian mengeluarkan versi resmi dari bagaimana Antinous seharusnya terlihat. Dari situ, patung-patung Antinous dapat ditiru oleh seluruh pematung di seluruh negeri. Patung Antinous memiliki ciri khas yang sama dan mudah dikenali, seperti rambut keriting Yunani, wajah tampan, dan pandangan yang tertunduk. Oktober tahun 130, Hadrian mengumumkan bahwa Antinous adalah dewa dan menyatakan niatnya untuk mendirikan kota Antinopolis untuk menghormati kekasihnya. Kemungkinan besar Hadrian tidak percaya bahwa kekasihnya adalah dewa, tetapi ini beralasan untuk membuat kultus Antinous untuk kepentingan pribadi sekelompok orang. Faktor penyebaran kultus Antinous terutama karena keinginan rakyat untuk menunjukkan hormat mereka dan menyenangkan hati Kaisar Hadrian. Kultus itu dengan cepat tersebar ke seluruh Mesir dan dalam beberapa tahun setelah Antinous meninggal, ada altar dan kuil yang didedikasikan untuknya di beberapa kota besar, termasuk Alexandria dan Hermopolis. Sementara kultus Antinous lebih kecil dari kultus dewa apapun. Jejak patungnya telah ditemukan di setidaknya 70 kota, meskipun lebih banyak di daerah tertentu. Meskipun beberapa orang menyembah Antinous karena alasan politik kaisar, sebagian lainnya justru menyembahnya secara sukarela di rumah mereka. Dan inilah sebabnya mengapa orang-orang suka menyembah Antinous. Kultus Antinous paling berkembang di Mesir, Timur Tengah, dan Yunani. Tetapi bukti kultus telah ditemukan di 70 kota dan beberapa di antaranya bahkan sampai ke Inggris. Di sana, Antinous tampaknya telah disatukan dengan Belenus, dewa penyembuh di Keltik. Secara alami, kultus Antinous mendapat banyak kritik, terutama dari orang-orang di kultus pagan lainnya. Tokoh Kristen seperti Jerome menganggap kultus itu sebagai penghinaan, dan mengatakan bahwa Antinous hanyalah manusia biasa yang melakukan perbuatan seksual yang menyimpang dengan Kaisar Hadrian. Pada abad keempat ketika konflik antara orang Kristen dan orang kultus semakin memanas, orang kultus mulai mempertahankan Antinous bukan dalam arti bahwa mereka menyembahnya, tetapi Antinous dijadikan simbol untuk melawan Kristen. Menjelang akhir abad keempat, orang-orang Kristen menghancurkan patung-patung dewa. Kaisar Theodosius melarang agama non-Kristen. Pada tahun 391 yang berarti akhir dari kultus Antinous. Namun demikian, sejumlah besar patung dan penghargaan lainnya untuk kekasih muda Hadrian masih ada hingga sekarang. Yaitu sekitar 1900 tahun setelah kematiannya. Meskipun kultus berakhir pada akhir abad keempat, Antinous tetap menjadi tokoh yang penting selama berabad-abad. Hadrian mungkin kaisar yang hebat, tetapi kesalahannya adalah karena ia mengabaikan istrinya dan tidak memiliki keturunan. Pada tahun 136 Masehi, Hadrian mengadopsi Lucius dan menjadikannya pewarisnya, karena Hadrian dan istrinya tidak pernah memiliki anak.
Tetapi Lucius meninggal 2 tahun kemudian, ketika Hadrian masih hidup. Hadrian meninggal pada tanggal 10 Juli tahun 138 di usia 62 tahun. Dio Cassius dan Historia Augusta mencatat detail kesehatannya yang memburuk. Abu Hadrian kemudian dimakamkan di samping istrinya, Fidia Sabina, dan putra angkatnya yang meninggal. Senat enggan memberikan penghormatan ilahi pada Hadrian, tetapi Antoninus membujuk mereka dengan mengancam akan menolak jabatan kaisar. Faktanya, kultus Antinous akan berlangsung lebih lama lagi bahkan setelah kematian Kaisar Hadrian. Antinous menjadi ikon bagi subkultur homoseksual di abad-abad berikutnya. Mungkin terlalu berlebihan bila Kaisar Hadrian menetapkan standar terlalu tinggi karena menjadikan kekasihnya sebagai dewa. Tetapi apakah kalian akan mengingat kekasih kalian seumur hidup seperti yang dilakukan Hadrian pada Antinous? Ini pertanyaan aneh, tapi silakan beritahu pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih kepada Sobat DST yang telah setia di channel ini. Dan bagi sobat yang baru mampir, silakan tekan tombol like, komentar, subscribe dan share video ini di media sosial sobat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.